Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vinia Aulia. Pada hari yang cerah ini, saya di sini sebagai MC akan memimpin jalannya webinar kita pada hari ini yang berjudul tentang pelatihan promosi bisnis dalam upaya peningkatan penjualan pada UKM. Sebelum dilaksanakannya acara, alangkah baiknya mari kita bersama-sama berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Untuk acara pertama akan ada sambutan dari Bapak Osli Usman selaku ketua pada acara pelatihan ini. Kepada Bapak Osli Usman, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih MC kita, Fania. Ya, kita akan melakukan webinar ini. Webinar ini judulnya adalah pelatihan promosi bisnis dalam upaya peningkatan penjualan pada UMKM. Pada hari Selasa, 10 Agustus, jam 1 siang. Pelatihan ini adalah untuk memberikan materi mengenai bagaimana sih promosi di dalam UMKM itu, apakah apa yang harus dia lakukan. Biasanya UMKM itu dia tidak bisa melakukan promosi, sehingga promosinya dia biasanya itu hanya bersifat lokal saja. Dia dalam 4.0 yang ada sekarang ini, maka kita akan mencoba melakukan promosi-promosi itu melalui media-media yang ada, sehingga UMKM itu bisa, apalagi dalam kondisi COVID kayak gini, mereka akan mengalami tutup, sehingga mereka tidak akan bisa jualan. Coba kita akan mengalihkan kepada promosinya dengan metode yang lain, sehingga UMKM itu bisa competing atau kompetitif di dalam penjualan produk mereka. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih kepada peserta yang ada. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kalian semua dan Bapak Ibu yang ada di sini, sehingga bisa meningkatkan promosi Anda di lain waktu. Terima kasih, Vinia, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, sama-sama Bapak Osli. Tanpa harus mengurangi waktu ya, karena waktu kita juga sedikit. Jadi kita langsung masuk aja ke acara selanjutnya, yaitu akan ada materi yang akan dibawakan oleh Ibu Amelia Septianti SPD. Kepada Ibu Amelia Septianti, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon izin sebelumnya untuk share screening. Oke, di sini saya akan membawakan materi pengabdian masyarakat dengan tema pelatihan promosi bisnis dalam upaya peningkatan penjualan pada UMKM. Yang pertama di sini ada analisis situasi. Usaha mikro kecil menengah merupakan usaha yang dibangun berdasarkan dari inisiatif seseorang. UMKM sendiri dapat menekan laju pengangguran di Indonesia karena UMKM memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi dengan kebutuhan modal investasi yang kecil. Hal ini menjadikan UMKM sebagai salah satu kontribusi dalam menaikkan pendapatan daerah maupun negara, serta berperan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pengembangan UMKM mencakup hampir ke segala bidang usaha yang dapat menguntungkan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berpendapatan rendah. Hal ini menjadikan UMKM sebagai salah satu roda perekonomian nasional di Indonesia. UMKM dalam pelaksanaannya dihadapi dengan beberapa kendala
yang dapat menghambat perkembangan UMKM itu sendiri, yaitu pertama ada kurangnya pengetahuan tentang cara mempromosikan produk secara benar, baik, dan tepat sasaran. Banyak dari UMKM pada umumnya hanya berpikir soal modal dan keahlian atau skill. Namun, senyatanya promosi itu sangat penting dilakukan sebagai bentuk strategi untuk menunjang tingkat penjualan dan kepopuleran produk yang dipasarkan, yang nantinya akan menarik perhatian bagi si calon konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan tersebut. Lalu selanjutnya ada permasalahan mitra. Di sini pertama ada rendahnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya promosi bisnis yang baik, benar, dan tepat sasaran. Yang kedua, para pelaku UMKM cenderung menganggap promosi bukan suatu hal yang penting karena mereka masih beranggapan bahwa usaha mereka itu masih tergolong kecil sehingga promosi itu belum perlu dilakukan. Yang penting hanyalah memiliki modal dan keahlian, begitu pikirnya. Lalu ada permasalahan selanjutnya, para pelaku UMKM tidak melakukan branding terhadap produk mereka. Padahal branding sendiri dapat menunjang kepopuleran suatu produk atau bisnis yang dijalankan. Selanjutnya ada para pelaku UMKM masih memiliki kekurangan pengetahuan dalam hal mendesain kemasan produk yang dapat menarik perhatian para calon konsumen. Di sini ada pengertian promosi. Menurut Daud 2013, promosi adalah serangkaian kegiatan untuk mengkomunikasikan, memberikan pengetahuan, meyakinkan orang tentang suatu produk agar ia mengakui kehebatan produk tersebut, untuk membeli dan memakai produk, juga untuk mengikat pikiran dan perasaannya dalam suatu wujud loyalitas terhadap produk. Lalu ada pengertian promosi menurut Babin 2011, merupakan fungsi komunikasi dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk menginformasikan dan membujuk atau mengajak pembeli. Selanjutnya, promosi adalah kegiatan pendukung strategi pemasaran yang sengaja diadakan untuk mengingatkan para konsumen mengenai produk atau jasa dengan brand tertentu. Lalu promosi itu juga merupakan upaya memasarkan produk dengan cara komunikasi persuasif sehingga calon konsumen lebih tertarik membeli produk dibanding produk kompetitor. Promosi bisnis sendiri dilakukan dengan harapan dapat memanfaatkan keuntungannya, antara lain mampu menarik perhatian pangsa pasar dengan cepat, dapat menjaga loyalitas konsumen, membantu meningkatkan kepopuleran brand, dan meningkatkan potensi penjualan dari produk. Lalu di sini ada beberapa langkah-langkah promosi. Yang pertama ada planning promotion atau perencanaan promosi sebagai acuan pelaku UMKM untuk memulai kegiatan promosi. Tahap-tahapnya yaitu pertama, melakukan survei target pasar. Survei target pasar dilakukan untuk memastikan produk yang ditawarkan sudah sesuai di pasaran. Lalu setelah membuat survei target pasar, lalu membuat analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan atau tantangan sebagai pertimbangan dalam menentukan pasar. Selanjutnya ada melakukan pengorganisasian promosi. Setelah ada analisis SWOT, lalu menentukan media apa yang akan digunakan untuk melakukan promosi. Media sebaiknya sesuai dengan keadaan atau kondisi target pasar dan konsumen saat ini. Lalu perhatikan juga pesan yang disampaikan dalam promosi agar tidak menimbulkan ambiguitas atau makna jamak bagi calon konsumen yang melihat informasi promosi. Selanjutnya melakukan kontrol langsung kegiatan promosi. Pelaku UMKM sebaiknya terjun langsung dalam kegiatan promosi agar dapat mengukur seberapa sukses perencanaan promosi yang dibuat untuk menjadi bahan evaluasi ke depannya. Lalu selanjutnya menentukan standar keberhasilan promosi. Di sini standar keberhasilan promosi dibuat sebagai acuan untuk meningkatkan penjualan produk dan hubungan baik yang terjalin dengan calon konsumen maupun konsumen. Contohnya itu seberapa banyak produk
yang terjual dalam rentang waktu tertentu, dan juga target kisaran konsumen yang akan membeli maupun kembali membeli produk yang ditawarkan. Langkah kedua yaitu lakukan monitoring evaluasi. Monitoring langsung terhadap kegiatan promosi dan evaluasi program promosi untuk meminimalisir kesalahan dalam kegiatan promosi. Evaluasi konkret dan tepat sasaran menjadikan kegiatan promosi tersebut berjalan dengan efektif. Di sini ada beberapa contoh dari promosi tersebut yang bisa dijumpai di kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya memiliki tingkat kemampuan dan kreativitas yang berbeda. Yang pertama ada memberi potongan harga atau diskon. Faktor utama yang menjadi pertimbangan bagi calon konsumen atau pembeli untuk membeli suatu produk adalah harga. Karena itu, potongan harga menjadi hal yang sangat mudah untuk menarik perhatian bagi calon konsumen. Lalu yang kedua ada buy one get one. Cara ini efektif digunakan untuk menarik minat calon konsumen karena calon konsumen akan mendapat keuntungan tambah. Selain itu, cara ini juga dapat digunakan sebagai ajang pengenalan produk ke pasar. Selanjutnya ada membagikan kupon promo atau voucher. Di sini pemberian voucher dimaksudkan untuk memberi hadiah kepada konsumen yang sudah menggunakan produk. Dan voucher ini berisikan potongan harga yang tidak bisa diuangkan. Lalu ada memberi sampel produk atau tester. Cara promosi ini yaitu dengan menawari langsung sampel produk kepada calon konsumen secara cuma-cuma. Dengan pemberian tester, calon konsumen dapat merasakan secara langsung produk yang ditawarkan. Hal ini menjadi faktor pertimbangan utama bagi calon konsumen untuk memilih dan memutuskan untuk membeli produk. Mungkin sekian yang bisa dipaparkan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama, luar biasa sekali pemaparan materinya dari narasumber. Mengingat UKM ini banyak hal positif yang akan kita dapat, dimulai dari bisa menekan laju pengangguran, kemudian juga berdampak besar juga kepada untuk negara, yaitu untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Jadi kepada audiens yang ingin bertanya silahkan bisa dari chat atau mau langsung juga boleh. Silahkan, ada pertanyaan? Ya, masih ditunggu. Mungkin sambil menunggu adanya pertanyaan, kita bisa mungkin saya mau sharing-sharing dulu sama Ibu Amel ya, terkait dengan UKM ini. Mungkin di era saat ini kan lagi pandemi ya Bu, kira-kira ada nggak sih strategi khusus yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan UKM di Indonesia ini? Bu Amel? Ya, Gimana? Di masa pandemi ini mungkin cara terbaik yang digunakan menggunakan media massa ya, seperti media sosial Instagram atau untuk penjualan online sendiri ada platformnya seperti Shopee atau Tokopedia. Itu menguntungkan sekali buat UMKM yang nggak bisa buka usahanya secara real gitu. Jadi mereka, menurut saya dengan media sosial itu mendukung sekali sih platform untuk penjualan online. Jadi lebih ditekankan ke media sosial ya Bu, karena kan juga angka untuk sewa kosnya juga lebih rendah gitu ya? Iya betul. Oke, ayo siapa yang ingin bertanya? Luar biasa sekali pembahasannya tentang promosi. Apalagi kan sekarang banyak loh masalah-masalah yang timbul. Iya, ada dari Alif. Pak Alif bertanya, promosi apa yang paling efektif? Sebentar.
Promosi apa yang paling efektif yang dilakukan di masa pandemi? Ya tadi tuh Bu pertanyaannya. Kira-kira langsung dijawab aja Ibu supaya waktunya juga tidak terbuang sia-sia karena waktu kita mepet. Silakan Ibu Amel. Promosi yang paling efektif dilakukan di masa pandemi ini mungkin dengan mengiklan yang tadi ya, masuk lagi ke platform penjualan online. Di sana kan banyak tuh yang melakukan branding mereka, melakukan iklan-iklan seperti potongan harga dengan awalnya tuh kayak potongan harga, lalu bisa jika dikembangkan misalnya si penjualnya itu mengajak temannya untuk membeli lalu dengan berkomentar yang positif itu akan mengajak calon-calon konsumen lain untuk tertarik dengan penilaian positif yang ada di usaha bisnis atau bisnis kita di platform penjualan online tersebut. Menurut saya cara paling efektif seperti itu. Mungkin Pak Osli mau menambahkan? Silakan kepada Bapak Osli. Ya, untuk meningkatkan, coba diulang lagi pertanyaannya, moderator, biar bisa lebih. Promosi apa yang paling efektif yang dilakukan di masa pandemi saat ini? Oke. Promosi yang efektif yang dilakukan pada saat ini adalah dengan menggunakan metode digital. Kenapa kita menggunakan metode digital? Karena digital itu kita mudah dan biayanya juga cukup memadai. Kita bisa melakukan dengan Facebook, Instagram, atau Twitter. Kalau kita menggunakan Twitter, kita akan gratis. Tetapi kalau kita menggunakan Facebook, kita berbayar kurang lebih sekitar 500.000 untuk melakukan promosinya. Dan kalau kita menggunakan Google, itu kita mempunyai AdSense. AdSense itu juga bisa untuk berjualan secara online. Jadi untuk masa pandemik ini ya kita cocok berjualan dengan online. Karena kenapa? Kita nantinya akan bisa memasarkan barang kita jauh lebih luas lagi ke daerah yang lain tanpa ada batasan wilayah. Sedangkan kalau di pasar itu batasan wilayahnya cuma hanya 5 km. Kalau misalnya ITC itu bisa 20 km dan sebagainya. Tetapi kalau dengan internet itu kita bisa bebas melakukannya antar pulau juga bisa. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih, jawabannya luar biasa. Bagaimana Pak Alif? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Sudah cukup, Bu. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Masih diberi kesempatan. Oke, dari KZK. Sebentar, saya lihat dulu. Kak, izin bertanya, bagi pemula seperti saya, bagaimana membuat sebuah promosi yang saya lakukan dapat dilihat atau dilirik oleh konsumen saat ini? Jadi, singkatnya, KZK bertanya kira-kira promosinya tuh gimana caranya supaya audiens tuh tertarik dengan promosi yang kita lakukan. Silakan, Ibu Amelia. Ya, yang pertama itu menurut saya dari segi kualitas produknya menarik, lalu juga brandingnya, kemasannya itu juga berpengaruh untuk menarik minat calon pembeli. Untuk promosi mungkin bisa dengan word of mouth ya, word of mouth. Jadi dari mulut ke mulut. Nah, jadi tuh di sini pertama kamu itu promosikan ke kerabat atau lingkungan terdekat. Di lingkungan terdekat itu seperti kayak teman atau keluarga pertama di sana. Lalu misalnya kamu punya platform di penjualan online di sana, kamu minta untuk teman atau kerabat atau keluarga kamu untuk memberi penilaian positif di kolom komentarnya. Lalu di sana nanti akan memicu calon-calon konsumen lain untuk tertarik karena
produk kamu ini sudah diberi penilaian positif dari orang lain. Seperti itu sih, mulai promosikan dari orang terdekat. Baik. Bapak Osli, silakan Pak, ada yang ingin ditambahkan? Ya, kalau masalah lirik-melirik itu sama di dalam dunia nyata, tinggal dikedipin aja nanti orang-orang pada ngelirik gitu ya kan. Jadi di dalam dunia bisnis, bagaimana kita biar orang itu tertarik dengan barang kita, otomatis yang pertama adalah kalau misalnya di dunia nyata adalah visualnya. Foto itu akan menjadi bagus saat kita bisa mengambil visualnya. Jadi apa barang yang kita tawarkan di internet atau misalnya di media online, maka kita harus bisa membuat fotonya sedemikian bagus. Terus kita bisa mengemasnya, merappingnya. Jadi kalau misalnya Anda pakai kaos, ya kan, Anda keluar rumah, pasti nggak akan disuit-suitin sama orang, ya kan? Tapi kalau misalnya Anda harum, memakai baju yang bagus, pasti ada orang lirik, ya kan? Karena performance dari wrappingnya, jadi kebagusan wrapping tersebut. Terus yang ketiga, biasanya kalau mau dilirik lagi, ya kan, yang paling signifikan adalah kalau mau dilirik lagi, kita harus bisa mengadakan yang kita sebut dengan namanya sensasi of promotion. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sensasi of promotion ini, gitu ya kan? Sensasi of promotion ini kadangkala pernah dengar yang namanya power balance gak gelang yang bisa menyembuhkan penyakit gitu. Ya, that's the sensation gitu. Jadi kalau Anda mempunyai barang, ya Anda harus endorse yang namanya artis-artis terkenal. Misalnya yang paling terkenal sekarang Atta Halilintar gitu ya kan, cuman terlampau mahal gitu kan, atau enggak Awak Karin, Anya Geraldine. Nah, itu bisa untuk menaikkan penjualan Anda, ya kan? Jadi nanti Anda akan dilirik gitu ya kan. Kalau Anda jalan sama Pak Osli atau saya gitu, pasti Anda nggak dilirik, soalnya udah tua gitu ya kan. Kurang lebih kayak gitu sih. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya. Gimana Pak KZK? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kak, sudah cukup jelas atas jawabannya. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari siapa ini? Dari Dodo, maaf, dari Pak Dodo. Pertanyaannya, saya bergerak di sport event organizer yang kita tahu di masa pandemi ini, maaf saya lihat ke layar ya, di masa pandemi ini EO pasti ditutup karena masalah PSBB. Apakah ada kiat-kiat? Gimana caranya tuh Pak Osli atau Bu Amelia? Apa sih kiat-kiat sebagai orang yang bekerja di event organizer di masa pandemi ini? Kira-kira promosi apa mungkin yang ditanyakan supaya usahanya tetap berkembang? Gitu. Silahkan. Ya, kemarin saya kebetulan istri saya bergerak dalam bidang GO, event organizer. Dalam 6 bulan ini ternyata dia banyak dapat klien. Kliennya itu perusahaan-perusahaannya akhirnya mengadakan yang namanya virtual event organizer. Nah, pada saat dia melakukan virtual organizer ini, kita beranggapan bahwa dengan komputer harganya murah. Ternyata dengan adanya virtual organizer ini, dia mendapatkan yang profit yang cukup tinggi karena dia menggunakan yang namanya 3D dimension, terus dia bikin videonya, dan itu biayanya cukup mahal dalam hal ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa IO tersebut bisa bergerak dikarenakan yang paling signifikan adalah membuat virtualnya. Nah, membuat virtual ini harus mempunyai tim yang sangat solid. Contohnya, dia harus mempunyai tim dari 3D-nya. Yang kedua, dia harus mempunyai tim yang mempunyai skill
untuk desainnya dan sebagainya. Oleh sebab itu, saya kira di masa pandemi ini, kalau misalnya Anda mempunyai suatu tim yang bagus, bukan konsepnya itu adalah, kalau yang Anda sebutkan itu adalah konsepnya konsep manual, ya kan? Tapi kalau ini adalah konsep virtual. Konsep virtual itu harus kita balik lagi, karena konsep virtual tidak sama dengan konsep manual. Saya kira itu aja. Ya, Saudara Amel bisa menambahkannya. Cukup, Pak. Ya, silakan. Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, kita next pertanyaan selanjutnya dari Isfans Ainu. Pertanyaannya mau bertanya, untuk bisnis online bagaimana cara mengetahui peluang barang yang akan laku untuk dijual berdasarkan berita tren? Ayo, gimana kira-kira promosinya? Silahkan pada Bapak Osli. Oke, ini sangat mudah kalau misalnya Niam berdasarkan tren. Di Twitter itu ada yang kita sebut dengan namanya hashtag. Hashtag itu tinggal di-download aja barang-barang apa aja yang lagi terkenal. Misalnya Anda suka tanaman, misalnya tanaman hias. Nanti Anda klik tanaman hias, nanti akan keluar di situ hashtag-hashtag yang sangat banyak. Nanti kita akan melihat berapa banyak hashtag tersebut, baru kita melakukan bisnis. Kayak saya suka tanaman misalnya Antorio itu ya, yang namanya Cobra. Saya lihat di Twitter, saya cari search Cobra di Twitter, ternyata sangat banyak peminatnya. Terus Aglonema juga, di situ juga kita bisa mencari di Twitter. Sedangkan kalau di Instagram, dia bukan hashtag, tetapi kita bisa mencari dari keywordnya. Keywordnya itu ada di Instagram, Anda tinggal buka aja di situ, nanti berapa orang yang masuk melihat barang tersebut. Posisinya kalau saya suka sepeda, saya suka tanaman hias, saya bisnis sepeda, ya kan, dan saya juga bisnis tanaman hias. Dalam pandemi ini, saya coba jualan yang namanya Monstera variegata. Kalau misalnya Anda bisa search di internet, harga Monstera itu berapa sekarang. Dulunya harganya tidak ada harganya, itu adalah tanaman yang ada di hutan. Tetapi sekarang harga Monstera variegata yang paling murah itu sekitar 4 atau 5 daun, sekitar 60 juta. Dia menghitungnya berdasarkan daun. Coba Anda search aja di Google, coba lihat namanya Monstera variegata. Variegata itu artinya dia mempunyai dua warna, antara hijau atau kuning, hijau atau putih, dan sebagainya. Nah, ini cukup asik sih kalau misalnya Anda lihat. Anda tinggal search aja di hashtagnya Twitter, Monstera variegata, dan itu ada ribuan. Nah, itu kalau bisnis berdasarkan tren biasanya melakukan hal yang kayak gitu sih biasanya kalau saya melakukannya kan. Kalau sepeda juga kayak gitu. Bromtom itu mengikuti tren atau tidak? Kalau Bromtom itu dia bisa trennya sekarang lagi menurun. Nah, sekarang orang lagi suka yang namanya road bike. Sepeda itu dibagi berbagai macam. Ada sepeda lipat, ada MTB, mountain bike, ada road bike, dan sepeda-sepeda yang lainnya lagi. Nah, sekarang yang lagi terkenal itu adalah road bike, karena jalan tol udah mulai dibuka. Untuk sepeda, Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda pakai seli sepeda lipat di jalan tol, kaki Anda akan pegel. Jadi Anda harus punya sepeda road bike gitu. Ya, kurang lebih gitu. Terima kasih. Sama-sama ya. Ibu Amel, ada yang ingin ditambahkan mungkin? Mungkin sedikit aja ya, sedikit tambahan untuk mengetahui peluang barang yang akan dilakukan agar laku dijual berdasarkan berita tren. Pertama itu lihat dari target pasarannya. Target pasarannya tuh ke siapa? Misalnya tadi produk tanaman hias, biasanya target pasarannya itu ke orang tua atau pecinta tanaman hias. Nah, itu sekarang ini tuh lagi in atau enggak, lagi happening atau enggak gitu. Lalu ada lihat pesaingnya atau kompetitornya, banyak juga enggak yang lagi masarin tanaman hias itu gitu. Lalu ada juga
tunjukkan keunggulan produk. Misalnya di kalian itu menjual tanaman hiasnya yang standar atau yang berkualitas tinggi atau yang misalnya jarang ditemukan gitu. Lalu berikan juga layanan terbaik agar menambah poin persepsi bagi konsumen atau calon konsumen dan juga loyalitas bagi konsumen. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali jawabannya. Gimana? Oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya, sama-sama. Ya, mengingat waktu kita juga sangat amat terbatas, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul mungkin nanti akan dijawab via email, nanti akan disampaikan kepada penanya. Dan untuk mengakhiri webinar kita pada malam hari ini, mungkin dari Bapak Osli atau Ibu Amelia ada sepatah dua patah kata untuk memunculkan minat gitu, minat supaya para audiens di sini ataupun pelaksana UKM di luar sana itu tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini berkaitan dengan promosi-promosi bisnis. Kiranya gimana gitu. Silahkan Bapak Osli atau Ibu Amelia Septianti. Ya, untuk para peserta yang ada di sini, saya berharap kepada Bapak Ibu yang ada di sini untuk selalu menggunakan yang namanya teknologi untuk dalam berusaha, karena dengan adanya teknologi itu kita bisa memprediksi tren yang ada. Teknologi itu tidak mahal karena sangat murah. Bapak Ibu semuanya memakainya seperti Twitter, Facebook. Di Facebook juga ada yang kita sebut dengan namanya AdSense dan sebagainya. Nah, itu bisa sebagai bahan masukan Bapak Ibu dalam melakukan usaha. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai produk untuk melakukan usaha, otomatis Bapak Ibu yang ada di sini, nggak usah pusing-pusing, gunakan hashtag Instagram, Twitter, karena itu adalah gratis. Seandainya Bapak Ibu mau meningkatkan, Instagram punya bisnis, Facebook juga punya bisnis, tapi tidak terlampau mahal. Saya rasa di masa pandemi ini kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Saya rasa cukup sekian. Ya, Bu Amel mau menambahkan? Ya, mungkin di pandemi ini disebutnya pembatasan, tapi jangan biarkan kreativitas kalian juga dibatasi gitu. Teruskan kreativitas untuk menunjang meningkatnya UMKM di Indonesia. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali acara pada siang hari ini. Tadi kata-kata dari Ibu Amel saya kutip, meskipun hari ini kita sedang melaksanakan PSBB, ada pembatasan, tapi jangan sampai kreativitas kita terbatas. Oke, saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan yang belum dijawab atau masih ada yang ingin ditanyakan kepada para narasumber, bisa hubungi ke kontak person kami. Dan saya, Vinia Aulia, dengan ini pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sesi fotonya Bapak Ibu semua. Sesi fotonya. Sesi foto. Kamera Sesi foto. dinyalakan. Ya, siapa yang mau foto? Anggri? Anggri. Foto Anggri. Capture aja, capture, print screen. Mas Adi siap? Siap, Bang. Siap, Bang. Slide 1 tuh, Cynthia, kamera tolong dinyalakan. Terus masih mati Foni, Akbar Samudra, Yasin. Siapa lagi tuh? Rian Pradita, Bibi Swalini, Syawalini,
Dinda Putri Lara, Nadia Salsabila, kamera tolong diamankan. Gali mukanya musuh aku. Oke. 1, 2. Ya. Lanjut. Slide kedua. Ulang pas, sekali lagi. Slide pertama ulang, oke? Slide pertama diulang. Maaf nih. Operator baru. 1, 2, 3. Oke, cukup. Di-save dulu gambarnya. Luar biasa operator kita malam hari ini. Ngoceh tadi. Slide 2 udah. Slide 2 belum, Pak. Slide 2 pindah. Kamera diaktifin dong, guys. Chania, Suryani, Rian, Nadia, Dinda, Dwi, Novinda, Nurulita Trihandayani, Sana Andera, Diki Muhammad Januar, Mary Octavia Sari, Rifkian Oktama, Putriana, tolong diaktifkan. Oke, siap. Yang ketiga kalau nggak aktif, ya udah kita lihat. 1, 2. Ya, cukup. Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, stop recordingnya.